Ini petilasan Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mohon maaf, alas kakinya dilepas di sini, Pak. Oh, kakinya dilepas di sini. Nah, yang sebelah kiri ini petilasan yang Sunan Gunung Jati. Oh, petilasan itu tempat zikir, tempat sholatnya semasa hidup di sini. Kalau yang sebelah kanan ini Pangeran Cakrabuana atau Mbah Cirebon. Nah, itu ada sumur lagi namanya Sumur Kejayaan. Sekarang kali mau pada mandi, cuci muka atau berwudu ya bisa. Mau mandi apa gimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pada Musuh Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Musuh Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mendukung channel kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur Pada Musuh Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita berada di salah satu tempat yang istimewa ya, tempat yang sangat bersejarah. Kali ini kita ada di tempat Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, karena di dalamnya itu ada tempat yang pernah menjadi tempat berdoanya Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Ini tempatnya seperti apa saat beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu bahwasanya beliau itu orang pilihan, kekasih Allah Subhanahu wa taala di zamannya, menjadi salah satu pahlawan yang berjasa di negara Indonesia ini. Dan di sana juga ada sumur 7. Nah, ini katanya berkaromah atau mempunyai khasiat dari air itu. Nanti kita akan coba lihat dan kita akan coba tanya-tanya mengenai tentang apa sebenarnya di ruang lingkup adanya di Keraton Kanoman Cirebon ini. Yang paling penting untuk sedulur Pada Musuh Jagat bahwasanya nanti kita observasi tempat ini bukan dari hal gaib ataupun nyata. Nanti kita akan coba lihat dari sudut pandang gaibnya juga dan juga dari sudut pandang manusia yang ada di sini ataupun dari sejarah yang nyata. Jadi ikutin terus. Semoga di video kali ini bermanfaat. Sekaligus ini sebagai rekreasi ya untuk semuanya agar yang belum pernah kesini bisa melihat tempat ini. Mungkin kita lanjut aja ya, langsung kita temui dengan juru kuncinya. Oke. Selamat datang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Kalau keraton ini dibikin tahun 1430. Itu adanya nanti lokasinya di belakang. Itu yang buatnya atau yang bikinnya Pangeran Cakrabuana atau Mbah Cirebon. Nah, beliau itu putranya Prabu Siliwangi. Yang pertama. Nah, diperluas ke sini tahun 1529 baru berganti nama menjadi Keraton Kasepuhan. Lalu tahtanya itu diserahkan ke keponakannya sendiri yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, diperluas sampai ke sini baru berganti nama menjadi Keraton Kasepuhan. Nah, bangunan ini sendiri masih asli dari tahun 1529. Oh, ini masih asli semua. Masih asli. Kalau bangunan ini sendiri nama bangunannya Siti Inggil. Siti itu tanah, Inggil itu tinggi. Jadi tanah yang ditinggikan dahulu digunakan oleh Sunan Gunung Jati kalau melihat latihan prajurit di alun-alun atau di lapangan. Melihat latihan prajurit perang. Nah, ini di sini ini khusus untuk para keluarga raja atau sultan. Di situ untuk dewan penasehat, di sana untuk panglima-panglima perang. Nah, di belakang ini untuk prajurit. Nah, ini masih asli semua, Pak, kecuali sirapnya baru. Keramik-keramik zaman dulu ini, Pak, dari tahun 1529. Kayu-kayunya juga masih asli. Ini juga kan kayu. Kayu jati, Pak. Iya. Tapi ya udah bentuk-bentuk kayak batu. Masih asli. Tapi ini ada ukirannya dulu ya. Iya. Iya ya. Udah kayak batu ini. Iya, udah kayak batu. Udah fosil.
Itu berabad-abad ya. Iya, iya, iya. Nah, keramik dulu kan makanya tanah liat gini, Pak. Gentengnya sih sama, dulu kan genteng dari kayu, dari sirap ini. Cuma ini sih sirapnya baru. Oh, iya, iya. Terus, oh senternya di mana ya? Oh iya. Di dalam sih terang, Pak. Dalam terang ya? Iya. Tapi ciri khasnya bangunannya gerbang seperti ini semua ya, Pak? Seperti ini, Pak, kalau di Cirebon, Pak. Ini kan zaman sebelum Islam masuk, ini kan motif-motif masih motif Majapahit. Sebelum para wali ini, Pak. Nah, sama dengan Masjid Agung Kudus, bentuk bangunannya kayak gini, Pak. Nah, tadi kan Bapak kan habis ke Masjid Agung. Nah, itu seumuran sama Masjid Agung yang di Kudus itu. Nah, kalau bangunan sebelah kiri sendiri ini nama bangunannya Pengada. Pengada itu atau pengadang tamu. Dulu untuk tugas jaganya Lurah Keraton, Demang Keraton, dan Tumenggung. Oh, di sini. Di sini tugas jaganya. Ininya keramiknya baru. Nah, ini keramik yang lamanya ini. Kalau yang itunya baru. Sama kalau tiang-tiang atau sakanya masih asli. Kalau gentengnya baru. Kita masih lanjut ke sana ya, Pak? Masih, Pak. Ini kan luasnya itu 25 hektar ke dalam itu, Pak. Iya. 25 hektar itu ya luas. Nah, kita akan melewati 3 gerbang pintu. Itu pintu utama. Tapi itu kalau dibuka kalau ada kunjungan resmi. Tiap harinya ditutup. Nah, ini pintu kedua. Oh, yang ini gerbang kedua. Iya. Ini gerbang, ini nyata ya, bukan gaib ya? Bukan, nyata, Pak. Kalau ini biasanya gerbang gaib ya, gerbangnya. Ya, walaupun nyata pasti ada gaibnya. Iya. Dahulu, nah ini namanya kan gerbang regol. Regol itu artinya kayu tinggi. Jadi memang dulu pakainya pakai kayu sampai tinggi, Pak. Oh, ini? Iya. Ini kan masih asli zaman dulu. Cuma sekarang posisi kayunya ada di rumahnya raja atau sultan di sebelahnya. Nah, sebelah kiri sendiri ada museum pusaka keraton. Oh, pusaka di sini semua? Iya, di sini semua. Kalau bangunannya sih baru, Pak, cuma pusaka-pusakanya masih asli. Masih asli? Masih asli, ada zaman Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati di dalam. Nah, di dalam itu juga kan ada kereta Singa Barong. Oh, di dalam? Di dalam. Apa kita boleh masuk ini? Itu jam kerja, Pak, dari jam 8 sampai jam 5. Oh, jam kerja ya? Iya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu ada musola kecil, namanya Langgar Agung, yang sampai sekarang digunakan untuk sholat para abdi dalam dan warga sekitar keraton. Terus kalau acara bulan Maulid Nabi itu dipakai di sini, Pak, Malam Puncak. Tapi kalau untuk masyarakat umum boleh ya? Di sini. Iya. Jadi kan di belakang keraton itu kan ada kampung Magarsari. Jadi kampung yang mengelilingi keraton. Ada di situ perkampungan dan banyak famili sih, Pak, yang tinggal di situ. Iya. Gerbang ketiga. Iya, namanya Gerbang Gledegan. Oh, ini gerbang ketiga, gerbang Gledegan. Sama dulu juga pintunya setinggi-tinggi ini. Apa orang zaman dulu tinggi-tinggi, Pak? Enggak. Nah, yang di tengah ini ada bundaran, itu namanya Bundaran Dewan Daru. Nah, itu ada 2 buah patung macan putih, itu lambang kerajaan Pajajaran. Jadi Keraton Kesepuhan sendiri itu penerus kerajaan Pajajaran. Karena Sunan Gunung Jati sendiri itu cucunya Prabu Siliwangi. Iya. Beliau memang terkenal dengan pendamping keilmuan yang sosoknya seperti macan. Nah, tadi museum lawasnya di sini, Pak, museum yang lama. Ini bangunannya. yang lama. Ini juga, Pak, ada meriam dari Kerajaan Galuh Pakuan Ciamis. Oh, ini? Ini. Sama ini dari tahun 1529. Cuma ini bukan untuk meriam yang meledak. Untuk penghancur tembok. Pelurunya pun ada di museum, peluru badil dari batu. Iya. Nah, di sini museumnya di sini, Pak. Berarti untuk menghancurkan tembok ya? Iya. Ini masih asli zaman dulu, nggak tahu besinya besi apa. Besi ya, tapi iya. ya
dari kerajaan Galuh Pakuan Ciamis. Iya. Meriam mas. Iya, meriam. Meriam. Tapi cuman ini yang buat Penghancur tembok. penghancur tembok, bukan yang buat peledak gitu. Iya, iya, iya. Itu di mana Pak rumah ibu itu? Ada di samping sebelah sana, Pak. Nah, kalau bangunan sebelah kanan ini nama bangunannya Lunjuk. Lunjuk itu artinya petunjuk. Jadi dahulu kalau tamu mau menghadap raja, dikasih petunjuk dulu di sini. Oh. Tata caranya gimana, bahasanya gimana. Nah, nanti suruh nunggu bangunan yang sebelah kiri. Nama bangunannya itu Sri Manganti. Sri itu raja, Manganti itu menunggu, jadi ruang tunggu raja. Nanti yang manggilnya itu dari depan istana keraton. Ini nama bangunannya Jinempang Rawit. Cipangrawit. Iya. Nah, nanti kita bisa lihat silsilah-silsilahnya ada di sini, Pak. Ada. Ini alas kaki Dipakai aja nggak apa-apa, Pak. Ya, Dipakai kotor aja nggak nanti. apa-apa. Nah, ini silsilah Sunan Gunung Jati dari garis ayah. Oh. Nah, kalau ini silsilah Sunan Gunung Jati dari garis ibu. Nah, ini sultan-sultan atau raja yang berkuasa sampai sekarang. Coba di Nah, cuma yang terakhir ini sudah almarhum, diganti putranya. oh, yang sekarang ini. Yang sekarang ke Sultan ke-15 yaitu Pangeran Raja Lukman Julkaidin. Beliau baru menjabat sultan kurang lebih sekitar 1 tahun. Masya Allah ya. Iya. Usianya pun masih muda. Ini silsilah dari ke Kerajaan Kasepuhan Cirebon ya. Iya, kalau ini dari garis ibu. Kalau dari garis ibu ya itu larinya ke Prabu Siliwangi, terus Raja-Raja Pasundan. Nah, kalau dari garis ayah larinya ke aturannya Sunan Gunung Jati kan jadi Raja Mesir, Pak. Oh. Karena ayahnya itu kan Syarif Ad-Daula itu kan Raja Mesir. Nah, Sunan Gunung Jati itu sendiri dari kecil sampai dewasa tinggalnya pun di Mesir, bukan di tanah Jawa. Iya. Setelah dewasa, beliau ngikutin uaknya yaitu Pangeran Cakrabuana buat nyebarin agama Islam di tanah Jawa. Akhirnya beliau itu ditinggalin jadi raja, akhirnya ikut uaknya ke tanah Jawa. Jadilah pemimpin di sini. Sebenarnya beliau itu Jadi putra raja di Mesir. mahkota Iya. Mesir ya. Iya. Allahu Akbar. Iya. Dari Nyimas Rarasanta. Iya. Putra dari Nyimas Rara Santang. Nah, ini dalamnya istana bisa lihat dari sini. Oh iya. Kalau mau lebih jelas nanti dari samping aja, Pak. Oh, boleh masuk. Nanti dari samping bisa biar lebih jelas, lebih dekat. Yuk. Namanya pintu Buk Bacem. Pintu. Iya, pintu Buk Bacem. Jadi sebelum dibikin pintu itu daunnya itu dibacem atau direndam dulu. Oh. Ini dari satu pohon, nggak ada sambungan, Pak. Oh, masih asli nih Masih ya. asli. Dari tahun 1529. Pintu Buk Bacem. Buku itu bacem itu direndam dulu Ini sama keramik-keramik yang kayak di itu ya, masjid itu ya. di makam. Di makam Sunan Iya, Gunung karena Jati. istrinya Sunan Gunung Jati itu kan putri Cina. Ini kan banyak keramik-keramik dari kerajaan Cina. Ada yang dari Belanda. Iya. Ini masih asli satu pohon. Lihat aja kayak keripik-keripitannya juga beda. Iya. Berarti ini Berarti ini apa? Besar banget pohonnya. Iya. Kalau Oh, ini asli nih. Kalau plastik Nah, ini juga ada musola kecil namanya Langgar Alit. Alit itu kecil. Nah, sampai sekarang digunakan kalau acara tadarusan untuk keluarga keraton. Nah, ini masih asli. sampai sekarang ya, itu ukiran-ukirannya itu ya. Iya. Nah, bisa dilihat singgasana rajanya dari sini nih, Pak, biar dekat. masuk. Nggak boleh masuk kita ya. Ini walaupun siang juga ini nggak boleh, Pak, kecuali kalau ada kunjungan resmi. Paling bisa lihat dari sini. Nah, di atas ini itu singgasana Sunan Gunung Jati. Singgasana Raja Gunung Jati ini. Semasa hidupnya kan di sini. Allah. Nah, kalau kursi-kursi yang kuning itu kursi-kursi untuk menteri-menteri keraton.
hanya hari-hari tertentu saja ini. Iya, kalau ada kunjungan kenegaraan baru bisa dibuka. Oh, berarti Sunan Gunung Jati pernah duduk di situ? Iya, semasa hidupnya kan tinggal di sini. Akbar. Berarti ini tempat-tempat yang istilahnya bersejarah internasional ini. Saya jadi penasaran. Nah ya, kalau batas pengunjung sampai sini karena di dalam itu ada namanya Kaputren. Kaputren itu tempat tinggal putri-putri raja. Oh. Nah kalau yang sebelah kanannya Kaputran. Kaputran itu untuk putra-putra. Nah ini juga kan motif-motif dari kerajaan Cina. Karena diambil dari istrinya Sunan Gunung Jati itu Putri Ongtin. Tapi setelah masuk Islam namanya diganti Nyai Mas Laras Sumanding. Nimas Laras Sumanding. Iya. Tapi yang sekarang ini tempat ini setiap harinya masih ada. Ramai terus Pak, ramai ya, ramai orang-orang jarah Wali Songo gitu ramai. Oh ya, untuk mengetahui sejarah ya. Iya. Cuma kan kalau tamu kan tujuannya macam-macam. Ada yang kayak gini lihat-lihat bangunan, ada juga yang mandi 7 sumur. Oh, 7 sumur. Iya. Apa itu terkenalnya mandi 7 sumur itu? Ya itu sih hitung-hitung buang sial apa buang kebal di badan gitu Pak. Oh iya. Nah sumur itu kan dulu kan dipakai oleh nanti sumurnya sih. Karoma. Iya. Airnya. Nah sultannya sendiri tinggalnya di sebelah sana Pak. Oh, Sultan atau juga raja iya. Nggak setiap orang nggak bisa bertemu sama beliau ya? Biasanya kalau orang mau silaturahmi ke Ibu Ratu. Oh, ke Ibu Ratu. Sama tinggalnya pun di samping sini. Istilahnya keluarga kerajaan gitu. Iya. Kan ada juga kan tamu yang pengen silaturahmi ke Ibu Ratu, entah itu minta saran, minta nasihat. Kalau siang silaturahmi ke Ibu Ratu Pak. Dari luar Jadi, kota itu. setiap maksudnya masyarakat umum pun boleh bertemu Boleh. dengan beliau ya? Boleh Pak. Oh, ini yang pintu yang sebelahnya. Iya. Nah kalau rumahnya Sultan atau Raja sebelah situ lurus Pak. Oh. Itu yang pintu itu. Kalau rumahnya Ibu Ratu yang situ di belakang mobil. Yang biasa orang-orang silaturahmi gitu. Oh, Ya ke situ. iya, iya. Nah yang waktu bapak kecil ini di sini Pak rumahnya Pak. Iya Pak. Ibu Ratu. Kalau yang lurus tadi itu rumah Sultan, tempat tinggalnya Sultan. Nah mungkin di sini Pak waktu bapak kecil. Ini rumahnya Pak. Oh, Masya Allah, banyak foto-fotonya. Apa boleh? Boleh gambar? Kalau ambil gambar boleh, misal kamu silaturahmi ya paling nanti habis subuh. Tapi kalau ambil gambar sih boleh. Kalau wawancaranya Ibu Sepupu. Boleh paling nanti habis subuh. Apanya Pak? Apa? Sumur nanti sebelah sana Pak. Ayo, Pak Habib, udah cukup, takut ganggu. Ini dalamnya Ibu Sepupu. Iya. Iya. Kalau rumah Sultan yang tadi lu. Yang di belakang ini. Udah jangan takut ganggu kita. Enggak apa-apa, paling lagi istirahat. Raja Kesultanan Cirebon. Nah Cirebon itu kan wilayahnya luas Pak, sampai ke Banten. Iya, sampai di Banten.
Nah, Insya Allah nanti Sunan setelah Gunung Jati itu sendiri kan nikah sama Nyai Mas Kawungkanten. Terus mempunyai putra namanya Pangeran Sabakking. Iya. Setelah beliau dewasa, diangkatlah jadi raja di sana, Raja Banten. Terus berganti nama menjadi Sultan Hasanuddin. Itu kan Raja Banten pertama. Iya. Itu putranya Sunan Gunung Jati. Insya Allah setelah selesai dari sini kita ke Cirebon. Banten. Ke Banten ya. Karena sini kan yang tua, Iya. didoakan dulu. Ini aula tempat menunggu tamu raja. Iya, di sini Sri Manganti. Sri itu Raja, Manganti itu menunggu. Cuma kalau ke keraton pertama bentuk bangunannya nggak kayak gini Pak, karena dulu kan tahun 1430 kan belum ada semen, hanya tumpuk-tumpukan bata. Oh. Ini juga kan semen, nggak ada semen sih, ini kan pakainya pakai kapur putih. Nah ini pembatas antara Keraton Kesepuan dan Keraton Bakungwati. Kalau yang depan itu sih bangunan baru waktu festival keraton di Cirebon. Sekarang digunakan untuk acara latihan tarian keraton. Nah ini lokasi keraton pertamanya sebelah sini, sebelah kiri Pak. Oh, ternyata di luar kota, di dalamnya ini ya. Iya, kayak hutan ya. Sejuk banget. Nah, itu dahulu namanya tuh Keraton Dalam Agung Pakungwati. Ini asli bikinan para wali. Dan dulu pun alat perekatnya ini pun bukan nggak pakai semen, pakainya getah aren. Oh. Nah, kalau yang atasnya sih baru, yang ininya lama. Getah aren. Getah aren. Nah, biasanya kalau yang batanya besar-besar itu ada simbolnya Pak di tengah-tengahnya tuh, tengah-tengah sini tuh. Kalau itu sih cap lah. Oh, entah itu gitu. Ya, entah itu huruf alif sampai ya, terus kadang ada kaki macan, capnya tuh beda-beda. Nah, di dalam itu lokasi Sumur Agung, Sumur 7, Sumur Kejayaan. Sumur Agung, Sumur 7, Sumur Kejayaan. Nah, ini bata-bata yang masih asli nih, makanya kalau nggak pakai semen ya mudah dilepas. Nah, petilasannya di dalam, cuma kalau di dalam itu ruangan petilasan Sunan Gunung Jati sama Pangeran Cakrabwana itu khusus untuk laki-laki. Perempuan nggak bisa masuk, walaupun istrinya raja atau keturunan sini pun nggak bisa masuk. Jadi sudah hukum adat. Lokasinya di dalam sini. Ini juga ada pohon, ini sama udah ratusan tahun. Kalau orang Cirebon bilang sih pohon lo. Pohon lo. Batangnya sih memang batang beringin, cuma daunnya beda. Oh iya ya. Terus ada buahnya kayak buah cerme. Tuh ada buahnya kayak buah cerme. Udah umur ratusan tahun ini pohonnya. Iya. Tuh buahnya, ada buahnya tuh Pak. Terus daunnya beda, kayak daun mangga. Berarti ini menuju petilasan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Iya. Dan Pangeran Cakrabwana. Allahu Akbar. Ini juga ada sumur, namanya sumur Soka atau Upas. Upas itu kan racun. Jadi dahulu sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa, siapa yang mau berwudu di sini
pasti mengeluarkan darah. Makanya oleh para wali itu ditutup biar tidak disalahgunakan. Itu yang ditutup kotak kecil itu sumurnya. Dulunya sumur itu. Iya. Ada airnya dulunya Pak ya? Ada airnya. Sekarang juga masih ada airnya. Masih cuma kan ditutup takut disalahgunakan. Oh. Sebenarnya Pak ya mau manggilin juru kunci dulu. Oh iya. Sumur Upan. Namanya ini mau ke petilasan Gunung Jati sama Pangeran Cakrabuana. Sekarang. Iya, nanti sedang nunggu juru kunci. Iya, nanti kita coba tanya-tanya. Sumur 7. Nah itu ada sumur 7, ini juga ada sumur lagi Pak. Kalau ini untuk melihat pasang surut air laut. Oh, Kalau dahulu kan kendaraan kan banyak kan kendaraan laut. Iya. Nah di situ ada gorong-gorong besar, lo langsung tembus ke laut. oh di bawah sini? Iya, ada gorong-gorong besar. Jadi kalau ininya naik berarti lautnya lagi pasang. Oh, berarti Itu kan 2 kilometer kan pinggir laut. Ngontrolnya dari sini Pak. Berarti ini airnya asin nggak? Enggak Pak, airnya nggak asin? enggak asin tawar. Nah air sumur juga pun enggak asin, enak seger Pak. Tapi itu nyambung sama laut, tapi nggak Iya, asin ya? enggak asin tuh. Nah kalau ini bangunan ini namanya Paseban. Paseban itu ruang pertemuan keluarga. Ini tempat pertemuan keluarga. Nah kalau perempuan mau mandi, nanti di sebelah situ namanya Sumur Bandung atau Sumur Agung. Karena perempuan nggak boleh masuk sini. Kalau masuk ruangannya aja nggak boleh, airnya sih boleh diambil. Paling nanti di luar sini. Juru kuncinya ada Pak? Ada itu di belakang. Oh. Ini. Wah, assalamualaikum. Saya fokus ke kamera. Ya, alhamdulillah sekarang ditemani sama juru kunci ini petilasan Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah mohon maaf, alas kakinya dilepas di sini Pak. Oh, kakinya dilepas di sini. Nah yang sebelah kiri ini petilasan yang Sunan Gunung Jati. Allah. Petilasan itu tempat zikir, tempat sholatnya semasa hidup di sini. Kalau yang sebelah kanan ini Pangeran Cakrabuana atau Bahu Cirebon. Nah itu ada sumur lagi namanya Sumur Kejayaan. Sekarang kali mau pada mandi, cuci muka atau berwudu ya bisa. Mau mandi apa gimana Pak? Hanya ingin mengetahui sejarah tempat dan ini. Kayak begini nih Bang. Iya, masya Allah. Tapi tempat ini kan kalau yang di sini nih dulu tempatnya Pangeran Cakrabuana Pangeran atau Bahu Cakrabuana. Cirebon. Yang itu terkenal sekali beliau. Kalau cerita dari Pangeran Cakrabuana itu dulu tuh sampai bisa terkenal itu kisahnya seperti apa Pak? Kalau cakra itu kan senjata yang paling ampuh. Kalau buana kan dunia. Jadi ilmu apa aja yang ada di dunia itu beliau sudah kuasai gitu. Nama aslinya sih Pangeran Walang Sungsang. Iya. Kalau Cakrabuana itu kan gelar. Iya. Itu kan putranya Prabu Siliwangi. Ada Walang Sungsang, Kian Santang, dan Lara Santang. Akbar. Itu barangkali mau wudhu atau cuci muka bisa coba di situ. Siapa yang mau wudhu? Mau wudhu apa gimana? Mau wudhu, mau lihat? Mandi. Mau mandi? Wudhu aja. Wudhu aja.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini pohon ini udah umur ratusan tahun. Oh sini aja. Dari mana sih Pak? Kami dari Bekasi. Oh dari Bekasi. Mm-mm. Baru kesini pertama ya? Iya. Bekasi padahal orang Bekasi banyak kesini. Bukan satu orang dua ribuan. Ribuan. Saat mulai. Wah, ini tempatnya kalau untuk wudhu di sini. Kalau tempat wudhu ini dulunya memang Emang tempat dulu ini Bapak? dulunya. Berarti Iya, zaman dulu. waktu Iya, Pangeran Cakrabuana pun di sini. Iya. Sama Sunan Gunung Jati